Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1461. Kegigihan Chen Feng mengejutkan Sandisk dan Tisef. Meski begitu, sedikit terdiam. Apalagi Tisef yang mengalami teror Ji Rensuan sangat takut pada Ji Rensuan. Menurutnya, meskipun Chen Feng kuat, dia jelas bukan tandingan Ji Rensuan. Mereka telah mengumpulkan begitu banyak kekuatan tempur yang luar biasa di sini sehingga tidak perlu melawan Ji Rensuan sendirian. Kekeras-kepalaan Chen Feng jelas buta. Sandisk ingin membujuk Chen Feng lagi, tetapi Chen Feng memimpin dan berkata, "Sejujurnya, saya semakin merasa bahwa sepertinya ada yang salah dengan Ji Rensuan ini. Tapi ada yang salah, saya masih tidak bisa menjelaskannya sepenuhnya. Singkatnya, hal yang paling penting sekarang adalah jangan biarkan Ji Rensuan melarikan diri lagi. Kita harus menangkapnya apapun yang terjadi dan mencari tahu beberapa hal. Jadi, Anda harus mengencangkan bagian luarnya kantong. Kita tidak boleh membiarkan Ji Rensuan mengambil keuntungan dari kekacauan untuk melarikan diri. Sedangkan aku memasuki istana sendirian, aku tidak terlalu memikirkan diriku sendiri. Paling tidak, aku pasti bisa bertarung dengannya untuk sementara waktu. Selama celah ini, Anda dapat mendengar gerakan dan datang. Pada saat itu, jika saya dikalahkan, Anda juga dapat mengepung dan membunuh Ji Rensuan. Agar mereka berdua tidak terus khawatir, dia sederhana. Tidak bisa mengalahkan Ji Rensuan. Ia tidak pernah menyangka bahwa menjadi manusia membutuhkan rasa percaya diri. Namun pada analisa terakhir, ada sedikit keegoisan yang tersembunyi di baliknya. Artinya, selain alasan di atas, dia ingin melepaskan tangan dan kakinya dan melawan Ji Rensuan dengan pedang dan senjata sungguhan. Mari kita lihat apakah Ji Rensuan sama menakutkan dan tak terkalahkannya seperti yang dikatakan legenda. Dengan kata lain, dia ingin mengalahkan Ji Rensuan dan membuat legenda Ji Rensuan sepenuhnya menjadi sejarah. Melihat bahwa dia tidak bisa lagi membujuknya, Sandisk hanya bisa berkompromi dan berkata, "Baiklah, karena kamu begitu percaya diri, maka kami hanya bisa mempercayaimu. Saya akan memimpin orang-orang keluarga suci untuk berjaga di luar istana untuk memastikan bahwa Ji Rensuan tidak ada cara untuk melarikan diri." Tisef di samping juga berkata tanpa daya, "Aku dan orang-orang dari klan Augudi juga untuk sementara menjaga istana. Begitu pertempuran terjadi di dalam, aku masih akan memimpin orang-orang untuk menyerbu masuk." Dua pemimpin klan menyatakan pendirian mereka. Setuju dengan Chen Feng. Baiki berkata, "Tuan Kaisar Langit, kenapa aku tidak ikut denganmu, agar jika terjadi sesuatu, aku bisa menjagamu?" Setelah memikirkannya, kekhawatiran di hatinya masih membuatnya ingin berbicara dengan Chen Feng masuk istana bersama. Tapi kali ini, meskipun itu adalah kakek Baiki miliknya sendiri, Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia berkata dengan suara lembut, "Kakek Baiki, aku mengerti keinginanmu, tapi itu tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri." Meskipun nadanya lembut, Baiki masih tidak bisa berhenti mendengarnya. Sedikit sakit hati. Dia sedikit rendah hati dan sedikit bersalah. Saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu Chen Feng. Bailang juga merasakan hal yang sama, dan tanpa sadar menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya. Chen Feng menghela nafas dalam diam, memahami emosi Baiki dengan sangat baik. Namun, sekarang bukan waktunya bagi anak-anak untuk saling mencintai, dan tidak ada waktu untuk mengucapkan kata-kata penghiburan. Sebagai seorang pria, Anda tidak perlu selalu bersikap sok. Siapa yang punya rokok? Saat suasananya serius, Chen Feng tiba-tiba menyipitkan matanya dan tersenyum. Semua orang tercengang sejenak. Tisef mengeluarkan sekotak cerutu dari sakunya dan menyerahkan satu kepada Crazy Chen. Chen Feng mengambil cerutu itu dan mengerutkan kening, "Meskipun tidak sebagus rokokku, ayo kita hisap sebentar." Dia memasukkan cerutu ke dalam mulutnya, dan Tisef mengeluarkan korek api emas dan menyalakan sendiri rokok Chen Feng. Dalam hidup ini, Tisef tidak pernah menyulut rokok untuk siapapun. Kali ini, pengecualian akhirnya dibuat. Setelah menyesapnya, Crazy Chen mengerutkan kening lebih dalam. Rasa cerutu memang jauh berbeda dengan rokok Monkey King. Dia memegang cerutu tebal di sudut mulutnya, lalu berbalik dan perlahan memasuki istana. Saya tidak tahu mengapa, tetapi melihat punggung Chen Feng yang mundur, saya merasa agak tragis. Bisakah dia melakukannya? Tisef bertanya sambil memegang korek api. Sandisk di samping mengangguk dan berkata, "Saya tidak tahu apakah dia bisa melakukannya,
tetapi jika dia tidak bisa melakukannya, saya kira tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukannya. Setelah Chen Feng memasuki istana, dia juga menemui kesulitan. Istananya sangat besar, dan sebenarnya sangat sulit menemukan dua orang yang bersembunyi. Setelah mencari sekitar 10 menit, telingaku bergerak sedikit, dan akhirnya aku menangkap suaranya. Mengikuti arah suara, kami sampai di aula konferensi besar. Setelah pintu dibuka, tirai merah tiba-tiba terbuka. Saya melihat Ji Rensuan duduk di kursi di tengah panggung, memejamkan mata dan bersantai. "Ikut," tanyanya pelan tanpa membuka matanya. "Ya, aku di sini untuk membunuhmu." Chen Feng menyipitkan matanya dan mendekati platform tinggi selangkah demi selangkah. Saya melihat sekeliling, tetapi saya tidak melihat badut yang tersenyum. "Chen Feng, aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu melawanku. Bukankah lebih baik tunduk padaku dan menunggu aku menyerahkan posisi tertinggi kepadamu?" Ji Rensuan akhirnya membuka matanya dan bertanya. "Kamu adalah musuh pembunuh ayahku, dan aku tunduk padamu. Bukankah itu berarti kamu mengenali pencuri itu sebagai ayahmu?" Dengan mendengus berat, wajah Chen Feng menjadi gelap, dan ada niat membunuh di matanya. Ji Rensuanlah yang diam-diam membantu Ji Yuanyang membunuh ayahnya Ji Yuansuan, dan bahkan memerintahkan Tuan Gu menggunakan metode yang sangat kejam untuk mengubah ayahnya menjadi mayat dewa. Karena kejadian ini, keluarganya hancur dan dia menjalani kehidupan yang kesepian. Kebencian di hatiku sudah lama berubah menjadi kobaran api, siap membakar segalanya. Merasakan kemarahan Chen Feng, Ji Rensuan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang terjadi di masa lalu tidak ada artinya. Jika Anda ingin melihat ke belakang sekarang, saya masih dapat mengabaikan apa yang telah Anda lakukan hari ini dan membayarnya di masa depan. Saya akan meneruskannya posisi tertinggi bagimu. Pada saat itu, kamu akan menjadi penguasa seluruh dunia, dan satu orang akan menguasai dunia, bukankah itu baik?" Wajah Chen Feng menjadi semakin ganas, hampir terdistorsi. Dia berhenti dan tertawa. Tawanya hampir gila, dan dia tiba-tiba melompat, mendarat di platform tinggi dengan sikap mendominasi. Mata merah darahnya keluar dengan niat membunuh yang mengerikan, memukul Ji Rensuan seperti pisau. "Dasar binatang tua, singkirkan kebohongan konyolmu dan pergilah ke neraka." Pada saat ini, Chen Feng benar-benar kehilangan kesabarannya. Naga itu meraung, dan nafas hitamnya kental. Seluruh orang itu melompat ke depan, dan dalam postur beruang hantu, dia mengeluarkan tinju yin dari tinju yin yang. Karena lawannya adalah Ji Rensuan, dia menggunakan senjata lengannya lebih awal saat meninju. Diberkati oleh aura berbagai seni bela diri tradisional, ditambah tinju yang sangat yin dalam kondisi beruang hantu, dan menggunakan senjata lengan untuk langsung mendorong kekuatan tinju ke puncak. Kekuatan pukulan ini tidak lagi bisa dijelaskan dengan kata-kata. Udara di seluruh ruang konferensi bergetar, dan ruangan itu tampak terkompresi dan berubah bentuk. Melihat ini, Ji Rensuan tidak menunjukkan kekuatan gayung bersambut. Sebaliknya, dia sedikit bingung dan meletakkan telapak tangannya di dada untuk menghalangi. Boom! Pukulan ini sangat menakutkan. Ji Rensuan terlempar dan terbentur tembok dengan keras. Kekuatan tumbukannya begitu besar hingga terciptalah kawah besar di tembok tersebut. Dia merengek dan mengeluarkan seteguk darah. Dia hampir terbunuh oleh pukulan ini. "Bukankah kamu Ji Rensuan?" Chen Feng menutup tinjunya dan menjadi pucat karena terkejut. Kekuatan tempur Ji Rensuan tidak bisa seburuk itu. Orang di depannya pasti palsu. Bab 1462. Chen Feng mengira dia memiliki sepasang mata yang bijaksana, dan tidak ada seorang pun atau hal yang berhubungan dengan palsu yang dapat lolos dari matanya. "Saya benar-benar tidak menyangka tidak ada jaminan untuk liburan terlambat. Setelah bermain elang sepanjang hidupku, pada akhirnya aku dipatuk hingga buta oleh seekor elang. Sekarang saya akhirnya mengerti apa yang salah dengan Ji Rensuan. Orang ini memang palsu." Memikirkan hal ini, dia bahkan lebih ketakutan. Kalau ini Ji Rensuan palsu, mana yang asli? Saat Chen Feng memikirkannya, suara berderak tiba-tiba terdengar di atas kepalanya. Suaranya keras, dan dia akhirnya sadar dan melihat ke atas. "Saya melihat banyak benda berantakan seperti rangka baja, lampu sorot, tirai, del. Di atas platform tinggi, semuanya jatuh. Sungguh disayangkan." Melihat ini, dia menyipitkan matanya dan mengayunkan pisau putih di tangan kanannya. Dengan gelombang yang kuat, terdengar suara, retak, dan tirai merah besar terbuka. Di bawah pengaruh topan yang mengerikan, benda-benda berantakan lainnya juga ikut terbawa arus. Sialan! Setelah liontin itu pecah, Chen Feng melihat lebih dekat dan mengutuk dengan marah.
Jirensuan palsu yang baru saja dia dorong ke dinding telah menghilang. Kamu ingin melarikan diri, tetapi bisakah kamu melarikan diri? Sejujurnya, dia hampir mengagumi orang ini. Kalau penampilan bisa menipu, akunya. Tapi suara pihak lain sebenarnya ditiru persis sama. Tidak hanya itu, yang paling dia tidak mengerti adalah aura orang ini. Sikap mendominasi tersembunyi Jirensuan dilakukan dengan sangat baik sehingga tidak ada orang lain yang bisa mengungkapkannya. Ini lebih nyata daripada Ji In-hyun sendiri. Bahkan kemampuan akting dari Spellbreaker merasa ada celah yang sangat besar dibandingkan dengan orang ini. Tapi karena itu hanya akting, tidak ada gunanya. Apalagi setelah terekspos, tidak akan ada ancaman baginya. Mencoba melepaskan diri dari tangannya sama saja dengan angan-angan. Dia mengejarnya dari balik platform tinggi, sedikit menggerakkan telinganya untuk mencari jejak pihak lain. Tiba-tiba, dia menemukan noda darah di tanah, yang membuat Chen Feng menentukan arahnya. Dia berbalik dengan tajam dan melompat. Kalau ada tangga jangan dinaiki, gunakan saja tenaga untuk menginjak pilar dan langsung menuju lantai 2. Chen Feng, berhenti mengejarnya, atau aku akan membunuhnya. Begitu kami sampai di lantai 2, ada 2 orang di antara 2 pilar di aula. Salah satunya adalah pria bertopeng badut tersenyum. Orang lain membuat Chen Feng sangat terkejut hingga dia tidak bisa mempercayainya. Orang ini sebenarnya adalah Baiki. Baiki berlutut di tanah. Badut yang tersenyum itu meletakkan tangan kirinya di kepala Baiki dan berkata dengan nada mengancam, jika kamu berani mengejar Jirensuan lagi, aku akan membunuhnya. Melihat ini, wajah Chen Feng muram dan mematikan. Dia berkata tanpa berkata-kata, apakah menurutmu aku bodoh? Baiki ada di luar, dia tidak akan menerobos masuk dan ditangkap olehmu. Selain itu, tidak peduli seberapa realistis kemampuan akting seorang aktor, setidaknya pakaian, alat peraga, apakah kamu perlu ganti? Dia masih mengenakan pakaian yang dikenakan Jirensuan tadi, katakan padaku dia adalah Baiki. Baiki di depanku sebenarnya adalah Jirensuan palsu yang baru saja berpura-pura. Karena dia mengejar begitu dekat, kedua idiot ini benar-benar melakukan pertunjukan canggung dengan tergesa-gesa. Saya bahkan tidak mengganti pakaian saya, jadi saya segera mulai bermain Baiki. Tindakan bodoh seperti itu membuatnya semakin yakin dengan metode orang ini yang berpura-pura menjadi Jirensuan. Dan dia sudah tahu persis siapa kedua orang ini. Sepertinya tidak ada cara untuk membodohinya. Hidup dan mati hanya bisa diserahkan pada takdir. Jirensuan palsu berdiri dan memuntahkan seteguk darah. Bau darah yang tersembunyi di mulut sungguh tidak sedap. Saat ini, terdengar suara langkah kaki menuju ke atas. Sandis, Tisef dan Baiki bergegas bersama sekelompok orang. Mereka baru saja mendengar perkelahian di dalam, jadi mereka masuk bersama, siap membantu Chen Feng mengepung dan membunuh Jirensuan. Tapi Jirensuan tidak melihatnya, dan pemandangan di depan mereka benar-benar mengejutkan mereka. Kenapa ada Baiki yang lain? Tisef melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak dapat melihat perbedaan penampilan antara kedua Baiki. Dia benar-benar bingung. Adapun orang yang terlibat, Baiki juga membuka mulutnya karena terkejut. Dia tidak pernah tahu kalau ada saudara kembar di dunia ini. Meskipun Sandis juga terkejut, dia lebih memperhatikan Jirensuan dan bertanya dengan heran, mengapa Jirensuan hilang. Izinkan saya menjawab pertanyaan Anda. Chen Feng berkata dengan tidak tergesa-gesa, kita akan bertemu satu sama lain hari ini. Jirensuan yang datang sebenarnya palsu dan bukan Jirensuan yang asli. Orang ini sangat pandai berpura-pura menjadi orang lain, dan keterampilan penyamarannya sempurna. Lihatlah pakaian yang dikenakan Baiki palsu. Apakah itu sama dengan milik Jirensuan sekarang? Inilah orangnya. Setelah berpura-pura untuk menjadi Jirensuan, dia tidak punya waktu untuk mengganti pakaiannya. Kamu ingin berpura-pura menjadi Baiki untuk menipuku dan melarikan diri. Dengan kemampuan orang ini, jika tebakanku benar, orang ini adalah dewa variasi yang dikabarkan telah mati lebih dari 10 tahun yang lalu. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ada seorang pria seorang tokoh legendaris yang sangat terkenal di gerbang neraka dan dunia malam gelap, penyihir wajah dan dewa yang selalu berubah. Orang ini mahir dalam seni penyamaran dan perubahan suara, dan dapat secara akurat memahami temperamen dan momentum orang lain. Hanya karena keahlian uniknya ini, dia menjadi sangat terkenal. Sangat disayangkan dia mati di tangan makhluk gaib misterius lebih dari 10 tahun yang lalu. Sekarang tampaknya dewa variasi tidak mati, tetapi bersembunyi dengan berpura-pura mati. Ternyata itu kamu. Tisef tiba-tiba berkata dengan gigi terkatup. Saat itu, dewa variasi telah menyamar sebagai sosok penting dari klan Kaisar Aogu.
Orang penting itu adalah keponakannya, menikah dengan wanita tercantik di negara M. Tapi dia menyamar sebagai dewa variasi dan tidur dengan istri keponakannya selama sebulan dengan sia-sia. Kejadian ini sungguh memalukan bagi klan Ogudi. Oke, aku benar-benar tidak bisa terus berakting kali ini. Melihat dia benar-benar terekspos, dewa variasi menggelengkan kepalanya dan penampilannya berubah drastis. Baiki palsu menghilang dan berubah menjadi lelaki tua dengan penampilan barat. Inilah penampakan aslinya. Yang mulia, pastikan untuk menyerahkan orang ini kepadaku. Kami, klan Kaisar Aogu, sangat membenci orang ini. Tisef berkata lagi, dengan niat membunuh. Kali ini, dia memutuskan untuk secara pribadi menghapus rasa malu klan Aogu. Oke, aku tidak akan bersaing denganmu untuk orang ini. Chen Feng langsung setuju. Dewa variasi tidak terlalu kuat dalam dirinya sendiri, dan ditambah dengan cederanya, Tisef sudah pasti cukup untuk mengatasinya. Sandis di samping masih cemas, dan bertanya lagi, Dewa variasi berpura-pura menjadi Jiren Xuan, kemana perginya Jiren Xuan yang asli? Chen Feng berkata, apakah perlu memikirkannya? Angkatan Laut Negara M tiba-tiba menyerang Angkatan Laut Bersatu melancarkan serangan, dan itu mungkin kesalahan Jiren Xuan. Mungkin Jiren Xuan yang meledakkan kapal di dermaga dan menjebak kita di Pulau Luoshan. Ini hampir pasti. Jiren Xuan, yang tidak memiliki cambuk ajaib dan hanya bisa melarikan diri, adalah palsu. Jiren Xuan palsu menyeret mereka semua ke Pulau Luoshan. Tapi Jiren Xuan yang asli mengambil tanggung jawab untuk berhasil menciptakan perang antara dua klan kekaisaran. Saya harus mengatakan kali ini, Jiren Xuan menang. Sandis mengerutkan kening dalam-dalam. Apa yang dikatakan Chen Feng benar. Dan jika ini yang terjadi, dampaknya akan sangat buruk. Masalahnya sudah begini, Imam Besar, apakah kamu masih ingin menyamar di bawah topeng badut? Pada saat ini, Chen Feng berbicara lagi, tetapi dia sedang berbicara dengan badut yang tersenyum. Bab 1463. Mendengar kata-kata, Imam Besar, Dewa Pedang Yunero dan Dewa Pengobatan Hippocrates terkejut. Sebagai Dewa Malam, saya memiliki pemahaman mendalam tentang nama ini. Untuk sebagian besar, Imam Besar adalah manajer sebenarnya dari 8 Dewa Malam. Khususnya, warisan dan pengangkatan Dewa Malam semuanya ditangani oleh Imam Besar. Ini adalah orang tua yang misterius. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya dari matamu. Badut yang tersenyum itu perlahan melepas topengnya, memperlihatkan wajah aslinya. Dia adalah pendeta tinggi lembah 8 Dewa. Dia memiliki rambut putih dan penampilan serius, memancarkan aura yang sangat stabil. Sepasang mata pucat memandang Chen Feng dengan acuh tak acuh. Saya tidak pernah mengenali Anda. Jika Anda tidak berbicara sekarang, mungkin Anda tidak akan terekspos dengan mudah. Itu karena Pendeta Agung hanya mengucapkan beberapa patah kata dengan berpura-pura mengintimidasi Jiren Xuan. Setelah mendengarkan suaranya, dia yakin bahwa pihak lain adalah Imam Besar. Badut yang tersenyum itu ternyata adalah seorang pendeta yang hebat, yang membuatnya terkejut sekaligus kecewa. Dia menghela nafas, awalnya aku mengira kamu adalah orang luar, tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar rela mengorbankan hidupmu demi Jiren Xuan. Kontaknya dengan Imam Besar tidak berubah. Tidak banyak, tetapi beberapa kontak ini membuatnya merasa bahwa Imam Besar adalah orang yang berlevel tinggi. Alam ini tidak mengacu pada seni bela diri, tetapi pada alam kehidupan. Ada suatu masa ketika dia mencapai titik terendah dalam hidupnya dan jatuh dalam kebingungan. Hanya melalui bimbingan Pendeta Agung saya mendapatkan kembali kepercayaan diri saya. Sungguh menyedihkan menghadapi Pendeta Agung dengan cara yang bermusuhan sekarang. Kamu tidak bisa dianggap sebagai master di luar dunia, hanya orang biasa. Tanpa jubah putih dan tongkat di tangannya, Pendeta Agung masih memiliki kekuatan yang kuat. Ini adalah jenis temperamen yang telah dipadatkan dari waktu ke waktu, dan tersebar di seluruh tubuh. Saya pikir Anda bahkan tidak layak menjadi orang biasa, Anda hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh 4 klan kekaisaran kami. Jika klan Aogu tidak menyelamatkan Anda dari bandit air, Anda pasti sudah lama mati. Anda tidak tahu berterima kasih, klan Aogu saya telah mempromosikan Anda ke posisi Pendeta Agung, tetapi Anda telah melakukan hal seperti itu. Mata Tisef tajam, dan dia mengutuk Pendeta Agung itu. Alasan kenapa Pendeta Agung bisa menjadi pengelola Dewa 8 Malam, selain kekuatannya sendiri, yang terpenting adalah dukungan dari klan Kaisar Ogu. Namun di luar dugaan, Pendeta Agung diam-diam berkomunikasi dengan Jiren Xuan untuk melawan klan Kaisar Aogu. Ini adalah sesuatu yang Tisef tidak akan pernah toleransi. Menghadapi hinaan tersebut,
Imam Besar tampak sangat tenang dan berkata, "Maaf, Ketua Tisef. Tidak ada gunanya marah. Saya akan mati. Saya hanya ingin melakukan sesuatu yang belum saya lakukan, untuk memenuhi keinginanku." "Diam. Kaulah orangnya. Pengkhianat total, berhentilah membuat alasan." Tisef yang marah tidak menunjukkan minat mendengarkan penjelasan Imam Besar. Imam Besar tidak berdaya, menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Melihat ini, Chen Feng sedikit menyipitkan matanya dan berkata, "Imam Besar, dengan temperamenmu, kecuali warisan 8 Dewa Malam Agung, kamu seharusnya tidak tertarik pada urusan duniawi. Aku penasaran, kenapa kamu menginginkan untuk membantu Ji Rensuan?" Kepada Chen Feng sikapnya jelas jauh lebih lembut, dan Imam Besar berkata, "Sejujurnya, saya selalu pesimis terhadap dunia ini. Manusia adalah kumpulan dari semua pikiran jahat, pembunuhan, keserakahan, nafsu, del. Membuat seluruh dunia penuh dengan kekotoran. Terutama yang disebut keluarga besar ini, mereka mengira mereka lebih unggul dan membuat seluruh dunia semakin kotor. Saya selalu membenci semua ini, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa hari yang lalu, aku tahu bahwa aku akan mati. Itu akan segera datang, jadi aku memutuskan untuk bertaruh. Bertaruh pada keyakinan di hatiku dengan hidupku." Chen Feng tampak serius, dan beberapa gagasan Imam Besar sebenarnya bertepatan dengan gagasannya. Dunia ini dibuat kotor oleh segelintir orang. Yang disebut minoritas adalah pengendali seperti 4 klan kekaisaran. Mereka mengubah dunia selangkah demi selangkah, dan memasukkan sifat manusia yang tercela ke seluruh dunia seperti racun. Dunia ini sedang sakit. Ada pasien tentara bayaran di mana-mana, tapi tidak ada dokter. Belum lama ini, Ji Rensuan datang kepadaku. Sejujurnya, kekuatan pria ini benar-benar di luar dugaanku. Kata-katanya lah yang membuatku benar-benar terharu dan memutuskan untuk keluar. Dia ingin menghancurkannya. Bunuh 4 klan kekaisaran, biarkan seluruh dunia mengalami kepedihan karena keputusasaan, dan biarkan seluruh dunia terlahir kembali dalam kehancuran. Pendirian yang lebih baik. Waktuku hampir habis, aku bersedia mempertahankan harapan terakhir, cobalah. Di akhir kalimat, mata Imam Besar berbinar. Nampaknya di tengah kehancuran, umat manusia telah menemukan ketulusan, cinta, dan persatuan, serta membangun dunia yang lebih hangat. Ekspresi Chen Feng menjadi lebih serius. Meskipun saya setuju dengan beberapa pandangan Imam Besar, satu hal yang pasti, Imam Besar bertindak ekstrim dan jatuh sakit terlebih dahulu. Bagaimana saya bisa menyembuhkan dunia ketika saya sendiri adalah seorang pasien? Dia mengerutkan kening dan berkata, "Jika kamu tidak menghancurkan, kamu tidak akan membangun. Hancurkan dulu lalu bangun." Imam Besar, maaf, kamu tidak meyakinkanku kali ini. Idemu sama sekali tidak mungkin terwujud. Dan pada akhirnya, itu hanyalah bidak catur yang digunakan oleh Ji Rensuan. Tujuan hidup Ji Rensuan bukanlah untuk membangun dunia yang hangat. Alasan mengapa dia memecahkannya adalah karena dia ingin menganggapnya sebagai dewa ketika umat manusia kesakitan dan putus asa. Hati pendeta agung itu terguncang. Diam, tidak ada lagi pembicaraan. Chen Feng mengatakan apa yang paling tidak ingin dia akui. "Oke, tidak ada waktu tambahan untuk membicarakan hal ini sekarang." Crazy Chen mengubah topik dan berkata, "Saya tahu bahwa Ji Rensuan merekrut 4 bawahan badut. Anda adalah badut yang tersenyum, Eddie Bar adalah badut yang menangis, dan 2 sisanya badut, yang satu adalah pengkhianat Heina, dan yang lainnya adalah Raja Dewa Variasi. Jadi, orang yang membunuh Jenderal Laut dan Tyson adalah Raja Dewa Variasi yang berpura-pura menjadi malaikat suci, ditambah Heina dan Eddie Bar." Kesalahpahaman antara Patriark Sendis dan Patriark Tisef hampir terselesaikan sepenuhnya. Sendis dan Tisef saling memandang dan mengangguk. Tindakan ini menunjukkan pengakuan mereka atas pernyataan Chen Feng. Chen Feng kemudian berkata kepada Pendeta Agung dan Dewa Variasi, "Masalahnya sudah begini, kalian berdua tidak punya cara untuk melarikan diri, dan kesetiaanmu kepada Ji Rensuan sudah cukup. Izinkan saya bertanya, di mana Ji Rensuan pergi? Apakah itu dia? Untuk menimbulkan masalah, biarkan Angkatan Laut Negara M menembaki gabungan Angkatan Laut Domain O. Faktanya, dia sudah 80% yakin tentang hal ini. 20% terakhir hanya bisa dipastikan dari mulut Imam Besar dan Dewa Variasi." Imam Besar itu menghela nafas dan mengangguk, putih keputusasaan. "Kamu benar, semuanya dilakukan oleh Ji Rensuan. Saya di sini dan ingin mengatakan kata terakhir kepadamu. Kamu bukan tandingan Ji Rensuan. Saat dia kembali ke Luoshen kapan kita mencapai pulau itu akan menjadi akhir dunia." Bab 1464
Kata-kata pendeta agung membuat Chen Feng secara tidak sengaja mengerutkan kening dan mengungkapkan banyak emosi. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Ji Rensuan mengizinkan begitu banyak orang untuk mengikutinya tanpa penyesalan, yang juga mencerminkan sifat menakutkan Ji Rensuan. Jangan ngomongin yang lain, ngomongin saja 4 badut ini, mana yang bukan sosok terkenal. Dia memalsukan kematiannya untuk menyembunyikan jejaknya, dan berani mempermainkan dewa klan Kaisar Aogu yang selalu berubah. Heina, ahli racun yang telah dipenjara di penjara air selama separuh hidupnya dan penuh kebencian. Negara adik kuasa terpilih, Edibar, kekuatan tempur planet yang mengendalikan magnet. Ada juga pendeta agung yang mengendalikan lembah 8 dewa dan mengatur rotasi 8 dewa malam. Singkirkan salah satu dari mereka dan itu akan menjadi keberadaan menakutkan yang akan mengejutkan semua orang. Namun keempat orang ini semuanya menyerah kepada Ji Rensuan dan bersedia menjadi antek Ji Rensuan. Terutama Edibar dan Imam Besar, penyerahan mereka benar-benar di luar pemahaman Chen Feng. Edibar awalnya sangat mengagumi Dipper dan menganggap Dipper sebagai pemimpin spiritualnya, kontrol mental seperti itu sulit diubah. Namun kini, Edibar telah mengubah keluarganya. Dengan kata lain, Ji Rensuan adalah eksistensi yang lebih kuat dari Dipper di hati Edibar. Tahukah Anda, Dipper adalah ilmuwan terpintar di dunia. Bagi seorang pendeta agung, dapat dikatakan bahwa yang perlu ia lakukan hanyalah mencukur rambutnya, jika tidak ia akan menjadi biksu yang ulung. Dia telah menyegel cintanya dan kembali menjadi debu, tetapi Ji Rensuan benar-benar merusak suasana hatinya, harus saya katakan itu luar biasa. Semuanya menunjukkan bahwa Ji Rensuan mungkin lebih kuat dari yang dibayangkan Chen Feng. Kekuatan semacam itu, tidak hanya dengan kekuatan, tapi juga dengan kendali mental. Dengan kata lain, kemampuan berpikir Ji Rensuan berada pada level yang lebih tinggi dari siapapun. Oleh karena itu, dalam hal mentalitas, serangan pengurangan dimensi telah tercapai. Sekarang kita telah mencapai situasi ini, kamu tidak ingin mengatakan lebih banyak tentang Ji Rensuan, dan aku tidak repot-repot bertanya. Masalahnya sekarang ada di sini, kamu harus menyerah tanpa aku melakukan apapun, kan? Chen Feng adalah tidak tertarik untuk terus berbicara dengan pendeta agung. Dia memiliki nilai dan komunikasi yang berbeda. Itu hanya semut yang melompati jurang. Matanya menjadi dingin dan dia berkata dengan nada mendominasi, saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa pada saat kritis ini, jika Anda masih ingin memainkan trik apapun, hanya ada satu hasil, dan itu adalah kematian. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak membunuh keduanya untuk saat ini, orang-orang. Jika 1 atau 2 bisa digunakan, mungkin akan menjadi keajaiban dalam menangani Ji Rensuan. Bagaimanapun, pertarungan dengan Ji Rensuan ini telah sepenuhnya dikalahkan. Kita harus membuat beberapa kejutan, mungkin itu akan menjadi kejutan. Tentu saja ada alasan yang lebih penting. Dia tidak ingin membunuh pendeta agung itu. Kamu tidak akan membunuh kami berdua sekarang. Imam besar itu sedikit terkejut. Masuk akal jika dia dan Dewa Variasi berada di ujung tanduk. Barisan di depan mereka sudah cukup untuk membunuh mereka, mungkin Chen Crazy bisa melakukannya sendiri. Dan dia dan Dewa Variasi telah membuat kesalahan besar, dan sangat tidak masuk akal untuk membiarkan mereka pergi. Aku meninggalkan hidupmu hanya untuk membiarkanmu menyaksikan satu hal. Nada suara Chen Feng masih dingin dan dia berkata dengan sangat percaya diri, Ji Rensuan akan dikalahkan. Tunggu sampai Ji Rensuan dikalahkan sebelum membunuhmu. Itu akan memberimu perasaan yang lebih besar pencapaian. Alasan ini agak asal-asalan, tapi bagaimanapun juga ada alasannya. Biarkan saja mereka pergi seperti ini. Tapi Tisef tidak bisa menahannya lagi. Salah satunya adalah pria yang menghina klan Aogu, dan yang lainnya adalah serigala bermata putih yang dilatih oleh klan Aogu. Tidak peduli yang mana, menurutnya, harus dipotong-potong sebanyak 1000 potongan. Tapi Chen Feng ingin melepaskan kedua orang ini untuk sementara waktu. Ini membuatnya benar-benar tidak bisa menelan nafas ini. Wajah Chen Feng berubah dan dia berteriak dengan marah, saya tidak mengatakan biarkan mereka pergi, saya hanya mengatakan biarkan mereka melihat bagaimana kita mengalahkan Ji Rensuan. Setelah mengalahkan Ji Rensuan, bagaimana menghadapi mereka terserah Anda. Tidak tahan dengan rasa kesal yang dia rasakan. Tetaplah marah pada Tisef. Tisef masih tidak bisa menelan nafas ini, tetapi pada saat ini, Chen Feng, diakui atau tidak, tetaplah yang tertinggi. Dia memelototi imam besar dan Dewa Variasi dengan ganas, mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, saya bersedia mematuhi perintah Yang Maha Tinggi, dan saya ingin berterima kasih kepada Yang Maha Tinggi. Mulai sekarang, keduanya orang-orang akan diserahkan kepadaku. Saat ini,
Ini bukan tentang bertarung dengan Chen Feng. Ketika Anda kehilangan muka, prioritas utama sekarang adalah menangani Ji Rensuan. Dan untuk menghadapi Ji Rensuan yang mesum itu, kita harus mengandalkan Chen Feng. Jadi saya hanya bisa menemukan jalan keluar untuk saat ini, yang dapat dianggap memberi wajah pada Chen Feng. Terima kasih banyak, Ketua Tisef, kata Chen Feng dan melirik ke arah Sandis. Sandis mengangguk dan berkata, saya juga akan mematuhi keputusan yang tertinggi. Baik. Dengan dukungan dari dua pemimpin klan, Chen Feng berkata, menurut tebakan saya, Ji Rensuan pasti berada di baliknya. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Caranya adalah mengendalikan Angkatan Laut Negara M untuk menyerang Angkatan Laut Persatuan Domain O. Tidak hanya itu, orang yang meledakkan kapal di dermaga tadi pastilah Ji Rensuan. Tujuannya adalah untuk mencegah kita pergi dari sini. Jika dia ingin membunuh kita, dia akan mengarahkan misilnya ke pulau itu, dan kita mungkin akan hancur menjadi abu. Dari sini terlihat bahwa Ji Rensuan ingin hidup. Dan sekarang hal yang sangat memalukan adegan telah terjadi. Sekelompok besar dari kita dikelilingi oleh Ji Rensuan sendirian. Meskipun kalimat terakhirnya agak bercanda, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, memang benar demikian. Banyak orang luar biasa dikelilingi oleh satu orang, yang jelas merupakan langkah kelas dunia. Tidak mungkin. Tisef membalas, meskipun saya juga mengakui bahwa Ji Rensuan adalah eksistensi paling kuat yang pernah saya lihat, dan itu dapat dikatakan sebagai puncak kekuatan tempur manusia. Tapi dia sendiri yang bisa menghadapi kita seperti ini bukankah agak tidak realistis memiliki banyak orang? Chen Feng mengangguk. Sebenarnya, apa yang dikatakan Tisef masuk akal. Alasan mengapa dia mengatakan bahwa satu orang mengepung mereka sebelumnya adalah karena dia benar-benar tidak bisa memikirkan penolong seperti apa yang akan dimiliki Ji Rensuan. Hanya karena Anda tidak dapat memikirkannya bukan berarti hal itu tidak ada. Kami tidak akan membahas masalah ini lagi. Saya kira kita akan melihat hasilnya hari ini. Sambil menyipitkan matanya, Chen Feng bergumam, tetapi terlepas dari apakah Ji Rensuan memiliki pembantu lain, tujuannya sudah jelas. Terus terang saja, itu untuk memeras kaisar agar memerintahkan para pangeran. Apa maksudmu? Tanya Sandis. Sebagai orang dari Odomain, dia benar-benar tidak memahami beberapa strategi kerajaan naga. Chen Feng menjelaskan, orang-orang di pulau ini sebenarnya adalah orang-orang dengan kekuatan tertinggi yang mengendalikan dunia. Jika Anda mengendalikan kami, Anda mengendalikan dunia. Dengan kata lain, melalui kami, Anda dapat mencapai tujuan mengendalikan dunia-dunia. Sandis mengangguk dalam diam, menunjukkan bahwa dia mengerti. Tisef bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka tahu bahwa Ji Rensuan yang menghasut perang, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan Pulau Luoshen, dan mereka tidak dapat menggunakan peralatan komunikasi untuk menghubungi dunia luar. Jika kedua mata terus menjadi gelap seperti ini, diperkirakan kedua angkatan laut akan saling menguras tenaga. Mata Chen Feng penuh dengan niat membunuh dan dia berkata, ini sangat sederhana. Saya yakin Ji Rensuan akan mendarat di pulau itu dalam waktu singkat. Kami siap sepenuhnya. Selama kami membunuh Ji Rensuan, semua masalah akan diselesaikan. Bab 1465. Imam besar dan dewa variasi yang terluka akhirnya ditangkap tanpa bantuan. Karena perlawanan sama sekali tidak ada artinya bagi mereka. Chen Feng meminta Tisef dan Sandis untuk membawa orang-orang dari keluarga masing-masing ke dermaga untuk melakukan penyergapan. Menurut prediksinya, Ji Rensuan pasti akan datang ke Pulau Luoshen dalam waktu dekat. Adapun Chen Feng sendiri, dia memilih untuk tinggal sementara dan menjaga imam besar dan dewa variasi sendirian. Ketidakpuasan sangat tidak puas dengan hal ini, dan bahkan curiga bahwa Chen Feng diam-diam berkolusi dengan kedua pria tersebut. Namun, di bawah pengawasan Sandis, dia mematuhi perintah tersebut. Setelah itu, Chen Feng menyuruh Baiki dan yang lainnya pergi. Ruangan itu kosong dan agak sunyi. Suara langkah kakinya yang mondar-mandir menjadi semakin keras. Chen Feng, jangan kira kami tidak tahu. Kamu menahan kami berdua hanya untuk mengambil keuntungan dari kami atau membuat kami memberontak melawan Ji Rensuan. Sudah kubilang, jika kamu memiliki pemikiran seperti itu, menyerahlah secepat mungkin. Kata Dewa Variasi dengan nada sedikit sarkastik. Nada itu memberi orang ilusi penghinaan setelah membandingkan Chen Feng dan Ji Rensuan. Implikasi tersiratnya adalah Chen Feng tidak sebaik Ji Rensuan. Chen Feng berhenti, dan punggung kurusnya merasakan penindasan yang kuat. Dia perlahan berbalik dan menatap Dewa Variasi dengan mata dingin. Meski ada cahaya dingin, matanya sangat tenang.
Seperti genangan air hitam yang tenang, sangat menyedihkan. Dewa Variasi, yang awalnya ingin memprovokasi Chen Feng dengan kata-kata, merasakan jantungnya bergerak-gerak. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya lagi, dan dia terlihat sedikit panik. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benakku, menantang pria di depanku adalah hal yang sangat bodoh dan menantang maut. Provokasi tadi memicu kesepian. Imam besar menghela nafas dalam-dalam, dan sekarang dia sedikit bingung. Menghadapi Chen Feng, dia tidak tahu apakah pilihannya benar atau salah. Orang seperti apa Ji Rensuan itu? Chen Feng mengangkat kepalanya dan tiba-tiba bertanya. Pertanyaan ini sepenuhnya mengungkap keadaan pikiran Chen Feng saat ini. Terus terang, saya hanya peduli. Dan saya sangat peduli. Pria misterius dan berkuasa ini adalah orang yang paling tidak jelas dalam hidupnya. Dari lubuk hatiku, aku juga merasakan rasa kagum. Mata imam besar menjadi gelap, tapi dia menjadi rileks setelah mendengar pertanyaan Chen Feng. Memang benar, sebagai dua orang terkuat di dunia, baik atau buruk, mereka harus memiliki rasa simpati satu sama lain. Dia berkata, ketika berbicara tentang Ji Rensuan, saya merasa seperti seekor semut yang melihat ke langit, hanya saja kedalamannya tidak dapat dilihat dengan jelas, dan itu membuat saya merasa kecil. Imam besar di samping juga menggema, tidak. Tidak, saya merasa sangat mirip dengan pendeta agung. Rasanya seperti melihat dewa, jadi yang bisa saya lakukan hanyalah patuh dan kagum. Jawaban keduanya membuat hati Chen Feng tanpa sengaja menegang. Tampaknya tidak mau, dia bertanya lagi, bagaimana kalau dibandingkan dengan saya? Dalam kehidupan ini, dia tidak pernah meremehkan siapapun. Tapi dia sangat bisa merasakan bahwa Ji Rensuan berbeda dari orang lain. Ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, itulah satu-satunya keberadaan yang membuatnya meragukan dirinya sendiri. Setelah hening beberapa saat, Pendeta Agung berkata, pada tingkat spiritual, Anda dan dia berada pada tingkat yang sama. Anda berdua adalah manusia tertinggi, atau manusia dengan kondisi pikiran yang sangat kuat. Kepercayaan diri, rasa penindasan mental yang paling utama. Hanya saja arahnya sedikit berbeda. Keadaan pikiran Anda ekstrim, dengan kreativitas yang gila, sedangkan keadaan pikiran Ji Rensuan ekstrim, dengan kekuatan penghancur yang berat. Adapun untuk kekuatan, izinkan saya untuk mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak sebaik dia. Inferioritas semacam itu berada satu level di bawah. Kata-kata pendeta agung itu sekeras pisau, sangat menusuk hati Chen Feng yang tadinya tenang. Selama bertahun-tahun, dadanya seperti tercekik oleh batu, dan tangannya sedikit mengepal, tetapi dengan cepat dilepaskan. Di wajahnya, terlihat jelas perubahan suasana hati dari kemarahan menjadi ketenangan. Tubuh orang yang sangat lincah memiliki 5 jenis keterampilan tradisional nasional, dan telah mencapai puncak dan keadaan luar biasa. Dia sangat kuat, tetapi dikatakan oleh pendeta agung lebih rendah dari Ji Rensuan. Dan itu jauh lebih rendah, tidak berada di ranah yang sama. Ini hanyalah penghinaan besar baginya. Dewa Variasi mencibir, jika tidak, menurut Anda mengapa orang-orang dengan kekuatan dan status imam besar dan saya akan menyerah kepada Ji Rensuan? Orang itu benar-benar terlalu kuat. Ketika dia mengatakan ini, Dewa Variasi, ada ketakutan yang masih tersisa di wajahnya. Ketakutan seperti itu adalah ketakutan yang nyata. Chen Feng tahu bahwa kedua orang ini tidak berbohong. Dia mengepalkan tinjunya dengan kuat dan memasukkan jari-jarinya ke dalam daging. Hiss. Jepitannya semakin dalam, dan akhirnya mulai berdarah. Tiba-tiba, batu yang menghalangi hatinya lenyap. Dan dia bahkan mengangkat kepalanya dan tertawa. Imam besar dan Dewa Variasi tampak bingung, tetapi ketika Chen Feng berhenti tersenyum, mereka tiba-tiba menemukan bahwa ekspresi Chen Feng telah berubah total. Cahaya kepercayaan di matanya telah kembali sepenuhnya. Mungkin, Ji Rensuan benar-benar lebih kuat dariku. Tapi aku tidak percaya pada kejahatan ini. Jika dia tidak kuat, akan jauh lebih tidak menyenangkan untuk membunuhnya. Keheningan selama bertahun-tahun. Darah mendidih lagi. Anda tidak pernah tahu siapa yang akan menang sampai saat terakhir. Setiap orang memiliki dua bahu untuk memikul kepala. Begitu kepala jatuh, semuanya akan berhenti. Pernyataan dominan Chen Feng, ditambah dengan aura kuatnya sendiri mengejutkan Pendeta Agung dan Dewa Variasi. Kejutan semacam itu tidak kalah dengan Ji Rensuan. Chen Feng berkata kepada imam besar lagi, Imam besar, dengan kebijaksanaan Anda, tidak bisakah Anda memahami apa yang disebut teori putus? Itu semua adalah kebohongan Ji Rensuan. Apakah Anda percaya bahwa sifat manusia pada dasarnya jahat atau baik? Faktanya, mereka telah bertindak ekstrem.
Tidak ada dunia yang sempurna, yang ada hanyalah pertentangan dan integrasi yang sempurna. Saya, Chen Feng, pasti akan menggunakan metode unik saya untuk mengubah seluruh dunia. Tidak perlu melakukan itu. Hancurkan dunia, tidak perlu bencana, tidak perlu membawa kebencian yang ekstrim. Jirensuan adalah malam yang akan datang, tapi tidak peduli seberapa tebal kegelapannya dan berapa lama malam ini, aku, Chen Feng, pasti menjadi bintang pagi mewakili cahaya dan masa depan. Kamu telah jatuh dalam pesimisme, aku bisa membuatmu terlahir kembali dari musim gugur. Terserah kamu bagaimana kamu memilih. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Crazy Chen meninggalkan ruangan tanpa menoleh ke belakang. Melihat sosok Chen Feng pergi, hati pendeta agung itu sangat terkejut. Ya, sedikit pesimismenya menjadi jurang kejatuhannya. Dia berkata dengan suara sedikit gemetar, apakah pilihan terakhir sebelum kematian sepenuhnya salah? Saya menyesalinya. Saya seharusnya tidak percaya pada Jirensuan. Mungkin Chen Feng benar-benar mewakili cahaya dan masa depan. Jatuh dalam kegelapan, lebih baik memilih sinar cahaya itu, yang mungkin membawa hasil yang lebih mengejutkan. Dewa Variasi terdiam. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang agak lemah, kamu ingin membantunya. Imam besar itu mengangguk dan berkata, ya, paling tidak, Chen Feng tidak bisa dibiarkan mati di Pulau Luoshan. Menjaganya berarti mempertahankan kehilangan harapan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.